Halo, kita akan membahas topik tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasi jika terdapat perubahan kepemilikan. Materi ini saya ambil dari BIMS bab yang ke-8. Nah, pada prinsipnya perubahan kepemilikan berarti sebuah perusahaan berubah kepemilikannya karena ada investor baru yang masuk, yang memiliki saham. Nah, otomatis topik kita berkaitan dengan investor yang membeli sebagian besar atau lebih dari 50% saham sebuah perusahaan. Nah, otomatis dari sana berarti ada perubahan kepemilikan. Perubahan kepemilikan di mana investor kemudian menjadi induk dan perusahaan atau investe akan berubah menjadi anak secara status. Nah, perubahan kepemilikan nantinya pada bagian yang kedua juga bisa dilakukan oleh induk. Nah, ini kita akan bahas minggu depan. Nah, tetapi pada minggu ini kita akan membahas beberapa tipe perubahan kepemilikan yang dilakukan oleh perusahaan induk. Yang pertama, ya otomatis karena akuisisi atau pembelian. Hanya saja beda subtopik ini dengan bab yang sudah kita bahas sebelumnya adalah pembeliannya tidak dilakukan pada awal tahun. Jadi bab-bab sebelumnya supaya memudahkan dalam penghitungan diasumsikan bahwa pembeliannya dilakukan selalu pada awal tahun. Padahal secara lumrah pembelian tidak selalu harus dilakukan pada awal tahun. Bisa misalnya bisa bukan hanya 1 Januari tetapi bisa 1 Maret, 1 Mei, 15 Mei mungkin, 16 Mei atau tanggal-tanggal lain sepanjang tahun. Akan tetapi untuk membatasi agar meskipun pembeliannya tidak di 1 Januari tetapi untuk memudahkan penghitungan supaya kita tidak terlalu banyak menggunakan alat bantu hitung, maka pembelian ini dilakukan pada awal bulan berikutnya sehingga kita hanya menggunakan penyebut 12 sebagai lambang jumlah bulan dalam 1 tahun. Nah, setelah itu kita akan membahas akuisisi bagian per bagian dan kita akan tutup pembahasan topik perubahan kepemilikan dengan membahas topik apabila induk ingin menjual sebagian kepemilikannya. Dan penjualan ini bisa dilakukan pada awal periode atau pada akhir periode. Nah, kita akan masuk langsung ke poin yang pertama, yaitu akuisisi selama periode akuntansi. Nah, pada prinsipnya anak perusahaan bisa dibeli di dalam suatu tanggal selama satu periode akuntansi. Akan tetapi setelah kita mempelajari bab 4, 5, 6, dan 7, kita mungkin untuk kasus ini perlu melakukan beberapa penyesuaian, yaitu terkait dengan adanya pendapatan praakuisisi dan dividen praakuisisi. Saya akan berikan visualisasinya supaya lebih jelas pada slide yang berikut. Nah, prinsipnya setelah ada pendapatan praakuisisi atau disebut juga purchase income, maka bisa dieliminasi ya. Jadi tujuannya eliminasi ini bukan karena sifatnya resiprokal, tetapi memang pendapatan praakuisisi ini harus dieliminasi karena bukan merupakan bagian dari induk yang baru saja membeli kepemilikan. Nah, ada dua metode. Yang pertama yaitu langsung mengeluarkan penjualan dan beban anak perusahaan sebelum akuisisi dari penjualan dan beban konsolidasi. Yang kedua adalah tetap memasukkan penjualan dan beban anak perusahaan selama 1 tahun, kemudian dikeluarkan, dikurangkan jumlah yang merupakan pendapatan praakuisisi. Fokus bab ini supaya dianggap lebih konsisten dengan cara-cara sebelumnya, nanti akan menggunakan metode yang kedua. Nah, jadi secara visualisasi intinya adalah
masalah yang timbul dalam kasus pembelian karena pembeliannya di tengah tahun adalah masalah bagaimana sih mengakui pendapatan dan dividen anak. Nah, saya berikan visualisasinya sebagai berikut. Jadi, kalau seandainya dalam 1 tahun itu ada tanggal mulai 1 Januari dan 31 Desember, maka yang disebut dengan akuisisi tengah tahun adalah membeli setelah 1 Januari. Nah, katakanlah membelinya tanggal 1 April. Berarti dari sini induk, misalnya induk kita katakan sebagai PAM atau PET gitu ya. Induk akan memiliki sejumlah saham yaitu 90%. Jadi kepemilikannya naik 90% dari tidak memiliki menjadi 90%. Otomatis bagaimana kita mengakui hak induk? Hak induk adalah setelah 1 April. Jadi bukan porsi laba 1 tahun tetapi hanya setelah, jadi untuk laba yang diperoleh setelah tanggal pembelian saham. Sehingga secara visualisasi kita akan coba bagi bagaimana sih mengakui laba induk untuk 3 pihak. Yang pertama otomatis ya, ini adalah induk yang baru saja membeli sejak tanggal 1 April. Jadi ini kita sebut sebagai laba investasi dari induk. Ini kita sudah biasa menghitungnya, saya harapkan sudah bisa menghitung menggunakan metode ekuitas. Nah, yang sebelumnya juga sudah kita pelajari adalah berapa sih bagian laba untuk pihak non-pengendali. Nah, berapa pihak non-pengendali ini otomatis selisih dari 90% ke 100%. Jadi, bagian laba untuk pengendali adalah non-pengendali adalah 10%. Akan tetapi 10% ini juga tidak dari porsi 1 tahun. Ya, sehingga dari sini ada satu bagian lagi yang kita harus tahu jika kita membeli pada saat tengah tahun, yaitu pendapatan praakuisisi, yaitu bagian laba atau dividen yang diterima oleh induk sebelum induk yang baru. Nah, pendapatan ini otomatis bukan merupakan bagian laba untuk induk yang baru. Sehingga bagaimana sih kita melakukan konsolidasi antara laporan keuangan induk dan laporan keuangan anak? Kita bisa, katakanlah 1 April ya tanggal belinya, jadi kita punya 2 metode seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu menggabungkan laporan keuangan 1 periode dari laporan keuangan induk ditambah dengan hanya 9 bulan laba dan dividen anak. Itu cara yang pertama. Sehingga cara ini otomatis ada dampak negatifnya karena laba atau dividen induk seakan-akan akan lebih kecil karena hanya merepresentasikan 9 bulan saja. Jadi kalau pembeliannya tanggal 1 Desember katakanlah, maka akan sangat terlihat kecil karena laba dan dividen induk hanya kelihatan 1 bulan saja. Sehingga laporan keuangan gabungan otomatis dapat dikatakan tidak mencerminkan kegiatan 1 periode akuntansi. Nah, cara yang kedua adalah menggabungkan laporan keuangan 2 secara utuh ya dari induk dan anak 1 tahun. Setelah itu kita keluarkan bagian yang berwarna kuning. Ini yang sudah kita biasa lakukan, yaitu bagian laba untuk NCI. Dan kita keluarkan bagian laba untuk pihak sebelum induk yang dinamakan sebagai pendapatan praakuisisi. Nah, dalam kasus yang lebih detail, pendapatan praakuisisi otomatis adalah penjualan sebelum tanggal pembelian dan beban sebelum tanggal pembelian itu kita keluarkan. Nah, dikeluarkan sebagai pengurang dari total penjualan. Nah, cara ini yang akan kita pakai dan saya akan membahas lebih lanjut pada rekaman yang berikutnya.